chance-nya mereka. Matengin ya? Iya, matengin. Jangan overcook juga dong. Waduh, bahaya. Ya, tapi sekarang langsung aja ngeliat 3 band awal yang menuju ke arah Fanny, Pompeius, Baxia. Tapi ada Gatot Kaca yang ternyata juga muncul dari EVOS. Kalau kita ngomongin soal Gatot Kaca ya, berarti ini spesifik untuk Alek. Iya. Dia tahu hero powernya, dia nggak mau untuk memberikan Alek hero yang bisa nge-react cepat karena Alter Ego ini bermain dengan rotation. Oke. Lancelot. Lancelot dan Yusenshin ya bisa dipilih nih berarti untuk opsi antara keduanya. Atau kalau misalnya mereka punya prioritas lain di lane lain, kedua itu bisa ditukar sebenarnya. Dan Yusenshin jadi opsi awal, bro. Walaupun udah kena nerf dari atributnya, tapi Rine sepertinya lumayan pede untuk bisa mengejar level 15 karena mau bagaimanapun untuk grow HP-nya itu menurutku yang paling mending lah dari nerfnya Yusenshin ya. Jadi Yusenshin usable atau tidak di patch ini usable. Tapi kalau misalkan emang berhasil sekali dan iya jawabannya Lancelot, Zuxin, Coach Finn sudah menyediakan dua hero yang bisa nge-provide untuk roamer dan juga gold lane-nya. Benar-benar tinggal eksekusi aja, tinggal nge-damage aja. Ya, sudah sangat dipersiapkan untuk saat ini. Dengan adanya Chuzin, ini bakal jadi masalah ketika masuk ke area team fight. Makanya dari Alter Ego, dengan apa nih mereka menanggulanginya? Dan ternyata kembalinya Yves yang hadir dengan 100% win rate. Muncul di Alter Ego bersama Badang, combo yang ngeri banget sih secara area of effect. Wow, Yves jawaban yang paling tepat untuk melawan Zuxin di laning. Iya. Menang jarak juga dari Void Crystal, Void Blast. Apalagi ada shield sekarang dari Yves. Yang tentu akan semakin membuat Yves ini seolah-olah anti-geng. Aman lah ya. Tapi juga yang ngebantuin kan ada Bravo ya. Ada. Bravo juga kan Bravo. player dulunya. Jadi semuanya berawal dari player ya. Iya. Trendnya. Bahkan kalau misalkan aku di sosial media aku lihat-lihat beberapa kolom komentar yang biasa kan kita tahu gitu lah, kolom komentar itu menarik sekali ya. Iya. Ada bilang EVOS Nova kan? Karena lihat banyak sekali Bigetron ya? member dari Bigetron Alpha. Waduh, berpindah ya. Cuman pindah nama doang. Dan sekarang ada Glue. Dia juga langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS ya. Jadi ada pengamanan yang cukup kuat nanti di area perebutan objektif. Karena dia bisa langsung instant lock ke arah salah satu pemain dengan grab-grabnya. Ini lebih ke ngegangguin badangnya juga secara nggak langsung biar nanti distraction dari badangnya nggak selalu ke Lancelot dari Albert. Kayak glue-nya intinya mau enable banget agar badangnya nggak selalu mengganggu di bagian area jungle-nya. Ruby Goldman atau jawaban yang paling tepat tentunya untuk bisa dibawakan oleh Arvi. Aku merasa di sini Harit juga bagus banget buat Arvi. Apalagi build-nya Arvi yang cenderung menarik menurutku karena dia adalah pemain Harit yang sempat membawakan Swift Boots. Malefic Gun ya? Malefic Gun juga. Tapi menurutku yang paling menarik adalah Swift Boots-nya itu sih. Dia bener-bener kayak manfaatin attack speed karena ditutup dengan adanya item Ancient Talisman. Oke. Tapi ya udah ditutup nih ya Ruby potensialnya ya. Kalau Harit ya enak banget kan combo area of effect bareng sama Yves juga yang beberapa kali kita lihat ya. Lengkap ya. Mulai dari segala sisi, follow up cepet juga. Dan ya, itu yang nanti akan kita lihat apakah akan masuk ke dalam list banning. Karena masih ada satu kekosongan yang tersisa dari tim EVOS. Sementara buat Alter Ego, mereka tutup Hilda-nya. Mereka nggak mau ada gangguan lagi invasi. Pengen Yusenshin setidaknya agak bebas ya buat di awal. Karena kita tahu ketika Yusenshin di early game udah keganggu, itu efeknya bisa snowball sampai ke mid game. Jadi ya, paling Uranus. berpengaruh nih. Kita udah lihat ya beberapa kali solo killnya juga Rine Iya, kan? itu Rine. Ke Yusenshin. Yusenshin dan jangan sampai nanti Yusenshin-nya salah langkah ya sebelum memiliki Mountain Shelter. Karena vision map di sini sangat penting sekali. Terutama bagi EVOS juga sih karena belum ada Buat diambil sama EVOS, tapi ya masih ada Cloud. Meskipun secara range gak sejauh Granger, tapi secara mobilitas nih. Dia punya battle mirroring image yang bisa dimaksimalkan untuk dive in ataupun dive out nantinya. Apalagi menghadapi typical hero seperti Yves. Ini mau last pick Hylos kah? Untuk Ki. Wah. Dari EVOS ya. Tapi kalau Hylosnya diambil Alter Ego Hylosnya diambil Alter Ego ya, badangnya di EXP. Iya. Terus tambahin Harit satu lagi. Oh, itu bakal di draft yang sangat-sangat kuat sekali dari Alter Ego. Iya. Di depan dan di belakangnya benar-benar perfect banget. Double ya slow-mo-nya. Double slow-mo. Bocil slow-mo kan. Oh, lapu-lapu ternyata. Oke. Oke, lapu-lapu dan juga Harit Harit ya. harusnya ya. Terdengar di sana.
Jadi balik lagi dengan Harit, ini yang paling aman sebenarnya untuk bisa menjawab juga bagaimana kehadiran dari Zuxin. Secara nggak langsung Roundel kayak nggak boleh ada di posisi yang miss di sini. Oke, dengan satu pilihan terakhir yang akan kita saksikan menghadapi hero-hero dengan area of effect yang besar yang menjadi satu masalah sih. Karena kebalikannya banget ya, buat EVOS AOE-nya sangat terbatas. Sangat minim. Kecuali mau, ya masalahnya Gatot Kaca udah di-ban kan. Itu dia. Dan damage-nya masalahnya cukup sebenarnya kan. Aha. Cuma tinggal di efek sisinya aja, karena kalau misalkan hanya bermodalkan glue, menurutku di sini nggak Berat bakal sih. cukup, berat banget. Iya ya, apa ya yang punya AOE besar? Tigreal gitu. Tigreal? Kayak bisa jadi salah satu opsi dan itu bakal mengenakan banget buat Cloud ya, kombinasinya. Biar bisa nge-enable cloud-nya juga. Iya. Jangan lupakan juga kan kayak hero-hero momentum pegangan dia banget. Pegangan banget sebenarnya. Kalau misalkan nanti last pick-nya ternyata adalah Matilda, baru aku mempertanyakan kayak di sini posisinya. Waduh, Sebenarnya oke, tapi untuk engage itu yang bakal berat sekali bagi EVOS. Jadi mereka harus menunggu terlebih dahulu bisa membawakan juga tim fight-nya. Dan untuk sekarang dengan kehadiran dari Lapu-Lapu, apakah ini akan menjadi jawaban yang tepat? Yap, karena kita akan langsung melihat ya seperti apa eksekusinya di Land of Dawn dan apa last pick dari EVOS. Misteri last pick nih. Misteri last pick yang akan langsung kita lihat bersama-sama. ya nanti akan kita saksikan satu pemain terakhir. Oh, Ya, Esmeralda memang- Glue Rover. Yap, dengan Esmeralda ya ini seharusnya yang akan dimainkan. Wow. Robertnya di glue. Iya, Iya. Romer Glue sebenarnya juga beberapa kali kita pernah lihat ya. Iya. Oh. Tapi untuk di sini expectationku lebih ke hero sisi. Jadi harusnya untuk ngomongin soal dynamic duo mid lane, kayaknya untuk Alek dan juga Hijum yang akan sedikit lebih diunggulkan. Right. Tapi ya adu poknya juga udah mulai kerasa banget ya. Alek dan Ki udah menelan damage yang cukup banyak. Tapi apakah akan ada first blood? Karena first blood udah mulai kelihatan juga. Namun masalahnya, Immobility Effect ngeganggu banget Alek sampai dia harus menggunakan flicker di bawah menit pertama. Bahwa menit pertama satu flicker sih lumayan banget merugikan buat Alter Ego. Tapi Rinnya udah ketempelan Sorizo. Ini adalah salah satu hero nyamannya Sorizo. Dari zaman kapan ya? Iya. Esmeralda ini menjadi masalah ketika hadir di tangan dari Zorizo. Dan Esmeralda ini menjadi masalah ketika hadir di tangan dari Zorizo. Dan sekarang kan masalahnya ya Sunshine. Tadi sampai kita bahas, kalau misalnya early game-nya udah keganggu kayak gini bakal berat. Pertanyaannya dari tim Alter Ego pun sepertinya sejauh ini belum bisa melindungi dengan sangat intensif. Mereka pasti punya beberapa target yang berbeda, mereka pasti akan fokus di area laning, terutama juga untuk rotasi yang agak dipersulit Hijube yang ditahan untuk gak bisa bergerak ke arah laning manapun. Ini kenceng ya kayaknya dari lari EVOS ya. Ini ada 3 agility, 3 tenacity juga. Yap. Plus Alter Ego akan mainin cooldown. Mereka bakal bisa ajakin team fight terus-terusan. Mungkin seperti apa yang kita lihat Alter Ego hanya agresif. Bisa jadi ya. Bisa ya. Karena emang dengan pemilihan hero-hero yang mereka bawakan ya, akan sangat butuh banyak momentum-momentum yang bisa terus tercipta. Apalagi dari Badang yang akan diharapkan untuk bisa menghentikan pergerakan cepat yang dihadirkan oleh Albert ataupun bahkan dari seorang Erland. Dan sekarang di area Turtle, ini yang akan kita saksikan. Mampukah untuk EVOS setelah tadi berhasil memberikan beberapa gangguan ke arah jungle lawan ya, ke arah seorang ini ya, mereka bisa bertahan dengan Ki Dengan Rule Calculation dan bahkan combo dari Speed Break dan Speed Break. Tapi masalahnya Sorizo mengincar ke lini belakang. First blood didapatkan oleh Nino. Sementara Rinenya pun hilang di tangan Albert. Dengan Turtle yang sekarang cukup terbuka. Akankah ada kontes paksa yang dilakukan oleh Alter Ego karena mereka tidak memiliki sang pemegang Retribution. Dikejar lagi, tidak akan di-reset. Namun Force bantuin dan sehingga Albert berhasil untuk bisa mengantongi Turtle menjadi milik dari EVOS. Tapi gak berhenti. Karena kita bisa melihat bagaimana Sorizo benar-benar men-screening apapun yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. tarik ulurnya bener-bener gak berhenti. Dan bahkan Aleknya pun hilang. Begitupun dengan Sorizo yang cukup lama menahan damage di lini paling depan. Tapi itu dia, pergerakan dari Alter Ego yang seakan-akan tahu apa yang dilakukan oleh seorang Sorizo. Mereka tahan supaya ada kesempatan untuk menumbangkan Sorizo. Dan sekarang kita ngeliat juga dari talent prediction yang lumayan berbeda untuk Aul sendiri. Wah ini baru nih, Aul melawan semua, melawan dunia. Melawan dunia ya, gak nyangka. Ada alasan? Aku kira Cyrus yang main. Oh, oke. Opis. Oke, tapi untuk sekarang dari EVOS,
mereka benar-benar menguasai banget visionnya juga ya, terutama Chorizo nih. Ya, alur early game, ya 4 hero dengan produksi dari Shield, sangat wajar sekali Esmeralda pick ini benar-benar sangat-sangat menguntungkan bagi Chorizo. Even di late game kita tahu sendiri bahwa Chorizo nanti akan bisa berdansa dengan bebas. Ya, manipulation kembali terlihat, tapi Ki masih cukup mudah untuk bisa keluar dari jebakan yang dikeluarkan oleh Hijume. Yep. Memilih untuk mundur lagi, membuat keadaan kembali ternetralisir. Masih belum jadi ancaman ya untuk apa yang terjadi di area mid lane tadi. Tapi memang kalau kita ngelihat secara item positions awal yang sudah mulai dikumpulkan, damage jelas terasa dari seorang Rine. Jadi harus berhati-hati di area top lane. Yap, Chorizo flicker terpaksa harus dikeluarkan juga ya setelah terkena serangan adanya 2 pemain dari Alter Ego. Ya, Chorizo sadar ya karena item pertama dari Rine adalah Hunter Strike, jadi ya mau gak mau dia akan memiliki damage yang lebih sedikit lagi. Jadi berasa juga dari segi penetration dan Chorizo gak bakal bisa menahan itu di early game karena dia first itemnya akan menuju ke Ancient Talisman. Untuk sekarang setup karya Turtle lagi. Harusnya Chorizo bakal jalan duluan bersama juga dengan Nino melepaskan di bagian top lane dan tidak ada switching lane seperti akan ada teamfight 5 lawan 5. Iya, ini bisa banget dilakukan ya. Tapi harus lihat dulu dengan satu inisiasi Oh, dari oke, Alter. masalah Rondel kali ini terjebak, masih ada flicker dan kesempitan untuk mengeluarkan diri. Soalnya sudah mulai dicicil perlahan dan harusnya akan terreset. Tapi sepertinya tidak karena EVOS mereka akan menguasai area dari Turtle-nya dan Albert dengan retribusi yang konvoy membuat dari Turtle jatuh lagi ke tangan dari EVOS, tapi gak berjalan Chorizo-nya menjadi pertukaran nyawa dan bahkan Ki masih bisa kabur tapi tidak dengan adanya jebakan yang terlalu jauh. Double kill di kantong oleh Hijume, tapi masalahnya flicker. Arfi harus mundur dan gak berhenti lagi karena lihat kejaran yang dilakukan oleh Albert membuat double kill berhasil diamankan. 2 nyawa ditukarkan dengan 2 nyawa, tapi ya yang berbeda adalah EVOS kembali lagi berhasil mendapatkan objektif dan pengejaran dari Nino masih terus berlanjut. Breathless Fighter masih bisa dihindari dan satu momentum execution membuat dari Albert masih bisa selamat dan gak berhenti sampai situ. Lagi-lagi kejaran dari Nino, tapi masalahnya Albert terlalu lincah. Cukup ya. Albert masih menunjukkan tajinya dengan adanya Lancelot, permainan dash in out, dan tadi follow up dari Erwan juga begitu cepat. Fist break yang terlihat Rondel masih punya Crimson Beacon again. Crimson Beacon menyelamatkan hari dari Rondel. Berkali-kali loh, berkali-kali. Ini kayak targetnya mungkin harus diganti sih, nggak harus Ya. Rondel nggak sih? Ki, nggak masalah Albert, mungkin Chorizo, fine. Tapi kalau misalkan target semua resource skillnya untuk Rondel, dari tadi Rondel ngebuang banyak banget resource dari Alter Ego. Iya. Akan cukup berat sih kalau misalnya harus kehilangan banyak source skills dalam kondisi mereka harus menyiapkan untuk teamfight selanjutnya. Apalagi dengan permainan agresif yang udah mulai dibawakan oleh EVOS. Mereka tahu mereka sedang pegang keunggulan dan itu yang akan dimaksimalkan oleh mereka Poin killnya untuk bisa sama. mendekat. Ya, poin killnya sama. Tinggal gimana cara keuntungannya aja. Dan aku merasa emang untuk Alter Ego mereka harus cari teamfight berlima sih di sini Nevin. Karena mereka nggak punya power untuk split push. Kecuali mungkin nanti menugaskan Rine untuk melakukan split push sendirian dengan formasi 4-1. Ya. Tapi ganking lagi gagal mereka arah Chorizo. Tapi untuk kali ini tidak nge-trigger dari flickernya. Oke, dan memang kalau kita ngomongin dengan area of effect yang besar, ini akan jadi keuntungan buat Alter Ego ketika mendekati area objektif Turtle. Dan untuk EVOS, mereka harus cari gimana caranya memecahkan permainan solid yang bisa dibawakan oleh Alter Ego. Makanya setup akan coba untuk mereka rancang terlebih dahulu, akan coba untuk mereka panggil terlebih dahulu 2 pemain lainnya, perkuat power mereka. Konsil terlihat kali ini, tapi sepertinya belum ada inisiasi berlebih lagi. Erlan yang sudah mulai dipegang, tapi dengan laser flare yang benar-benar ngeganggu. Eksekusi dari Erlan yang begitu baik pula membuat dari Alek pun harus terhilangkan. Akan ada teamfight lanjutan karena dengan ada Mountain Shocker yang telah dipopok oleh Rine, mereveal keberadaan pemain-pemain dari EVOS dan mereka untuk mundur terlebih dahulu. Tapi masalahnya Chorizo benar-benar menempel semua pemain dari Alter Ego. Ki juga pasang balik di depan. Drone manipulasi dari arah belakang. Killing spree dilakukan oleh Hijume, tapi Turtle menjadi bayaran yang bisa didapatkan oleh Albert. Perfect objektif Turtle dari seorang Albert berhasil diamankan dari sekian banyak teamfight yang terjadi. Karena memang apa yang mereka rancang dari awal, setup di awal ini bagus banget. Rondel Masih punya Crimson Beacon untuk ketiga kalinya. ya, tapi di area atas Albert juga udah mulai terancam miss. sih posisinya Ya, ya. karena Arvi tadi ternyata dari Chrono Dash-nya miss, dia langsung melakukan hit kepada minion. Sehingga Albert masih bisa selamat sekarang. Tapi akan tetap terganggu sih Prof, melihat area orange buff yang juga udah dihinggapi oleh seorang Alex. Tapi ini Chorizo, Ki, mereka adalah 2 member yang benar-benar nge-buying time abis Alter Ego. Terlalu banyak resource yang keluar hanya untuk Blue dan juga Esmeralda. Arvi mungkin harus lebih berhati-hati karena lihat setup sudah mulai menuju ke arah top lane. Oke. Sebenarnya akan coba untuk target langsung ke arah outer top turret dan benar aja udah bisa langsung didapetin juga. Bottom lane-nya nggak jadi. Dan ternyata di ternyata dapat
banget ya, karena Rine masih belum berhasil untuk nge-clear secara cepat. Iya ya, tapi emang ini tempo yang sangat tinggi ya, yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari EVOS. Mereka tahu power mereka dengan hadirnya Lancelot dari Albert, jadi semua objektif bisa mereka secure juga. Dan mereka tahu mumpung belum ada tim fight besar yang bisa diciptakan oleh Alter Ego, mereka masih harus ngejaga linknya masing-masing, dan itu kesempatan yang akan dimaksimalkan. Pertanyaannya sekarang dari Alter Ego, gimana caranya untuk mereka mulai menciptakan tim-fight yang kita ekspektasikan, kayak Real Manipulation, dikombinasikan dengan Blitzcrank, dan juga Zaman Force yang akan kita tunggu. Siap, tapi lagi-lagi tingkat kali ini bakal coba untuk dibuka. Blitzcrank terlihat, dan Ki kali ini terjebak, tapi masih ada grab untuk bisa mengangkat seorang Alex. Akankah tumbang, akan menjadi pertukaran Ki dan juga Alex, tapi Rine-nya yang dapetin point kill. Menuju ke depan dan Crimson Vegas, 3 pemain dari Alter Ego berhasil untuk dihilangkan tanpa adanya pertukaran lebih lagi yang bisa didapatkan oleh Alter Ego. Permainan waktu yang berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh EVOS. Mereka tunggu semua ultimate skills, semua skill momentum yang diciptakan oleh Alter Ego, dan setelah semuanya selesai, mereka tinggal tutup itu semua dengan baik, Prof. Ya, Ki-nya sempat loh untuk bisa mendapatkan spread-nya. Semua dengan baik, Prof. Ya, Ki-nya sempat loh untuk bisa mendapatkan spread-nya. Sehingga stack-nya ternyata cukup untuk membawa Alex trade-nya 1-1. Dan tentu Alter Ego adalah tim yang sangat kuat untuk teamfight berlima. Sehingga dengan drum seperti ini ketika 4 lawan 4 sekalipun, satu Blazing Duet bisa memisahkan Alter Ego. Dan ketika Alter Ego terpisah, teamfight-nya akan sangat lemah sekali. Even Nino di depan, dia nggak bisa nahan semua damage sendirian. Ini Erlannya free banget lagi. Dan terlalu berat juga ya buat Winter. Nino, sementara dari EVOS, Albert terutama, ini dia masih bebas banget untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Alex, jangan terlalu jauh sepertinya. Oh. Tapi bakal dikejar lagi dengan Phantom Execution, tapi lihat ini belakangnya betul-betul diacak oleh Ki. 2 pemain dari Alter Ego hilang, killing spree dia menggelelah. Alter Ego Surat juga yang akan menjadi satu keuntungan yang dibangun oleh EVOS dan dikejar lagi. Albert masih terlalu jauh, Phantom Execution lagi-lagi menuju ke arah Nino, tapi lihat bagaimana puncture yang dimainkan oleh Albert. Begitu licinnya dan tidak terhentikan sama sekali. What a play! Langsung ambil tangan Albert yang begitu lincah, tapi sekarang target utama menuju ke area turret. Lord sudah mulai berjalan dari area top lane, dan ini yang harus diwaspadai oleh Alter Ego. Bagaimana caranya mereka menahan adanya inisiasi-inisiasi yang bisa saja masuk dari para pemain EVOS. The Blessing Duet dari Erlan yang mungkin mengancam nyawa mereka. Wah, udah pasti ya. Tadi Blazing Duetnya targetnya cuma ke arah Hijume. Karena dia tahu dia punya Winter. Dia tahu juga pasti Hijume bakal ngebuka Real Manipulation. Makanya dia berhenti di depan dari Hijume, sehingga Hijume bakal kena burst damage. Shutdown yang membuat Erlan sekarang memiliki 3-0-4 dari KDA. Dan 7.500 gold lead dari EVOS. Ini terlalu jauh, terlalu masif. Alter Ego hanya bisa melakukan defense. Ya, Alex gak boleh miss position lagi. Dan bahkan gak cuma Alex, tapi 4 pemain lainnya gak boleh ada yang miss position. Karena kita tahu betapa ganasnya EVOS dengan item-item yang udah mereka miliki. Dengan Endless Battle dan juga mungkin menuju ke arah Blade of Despair dari seorang Albert. Ini akan sangat mematikan, bahkan untuk frontliner sekalipun. Ya, ini kalau dilihat dari Sorizo juga dia sangat kuat sekali. Dia ada Oracle juga. Gak bakal mudah untuk dihancurkan dari efek shieldnya. Holy Crystal dari Arvi. The Awakening yang juga udah mulai masuk perlahan tapi pasti dari 3 area yang berbeda di area top lane. Tapi masalahnya Erlan sudah mulai tercicil, untungnya masih ada Battle Mirror Image yang untuk kabur setelah mencoba untuk memberikan sedikit poke damage-nya. Tapi untuk Alter Ego mereka tersisa 3 base turret saja untuk bisa mendefense. Ya, tapi dengan area yang banyak sih defense high ground-nya lumayan susah buat ditembus sejauh ini. Dan kita nggak tahu apa yang bisa mereka cari dari EVOS. Karena kalau misalnya ada 1 atau 2 pemain aja yang ke pick off, area base-nya akan terbuka dengan sangat lebar. Hijume akan jadi harapan begitu pula untuk Arby untuk bisa menjadi defender terkuat dari Alter Ego. Menunjukkan. Mereka mendapatkan informasi mayoritas lagi ada di bagian top lane. Sehingga lihat Alec. Dia melakukan setup terlebih dahulu di bagian river. Dia mencoba untuk memotong pergerakan dari EVOS. Ya, Tapi masalahnya EVOS maju ke depan. Karena kosong sih ya, cuma Nino terpaksa untuk ketahuan. kabur dulu. Positioningnya ketahuan, akankah Alec kali ini bakal dikejar? Tapi masalahnya Alec gak bisa lagi menahan damage yang cukup banyak. Cicilan demi cicilan yang terlihat membuat akhirnya Alec terpunish atas sneaky picky yang dia lakukan. Ini bukan cuma masalah Alex tumbang, tapi masalah Lordnya udah hadir dan mereka kekurangan dari segi kuantitas. 5 berbanding 4 pemain, udah gak ada harapan lagi untuk melakukan kontes badannya Alex. Gak ada yang bisa ngejaga badan dan satu-satunya jawaban ya udah RP dengan wave management di area atas. Ya, wise decision dari Alter Ego. Mereka gagal untuk melakukan flank. Jadi alangkah baiknya mereka melakukan defense terlebih dahulu.
Bahkan kalau kita lihat Lord yang menuju ke bagian top lane harusnya akan mereka manfaatkan untuk pre-lane push. Tapi apakah mereka akan melakukan pre-lane push? Karena Arvi sudah mulai melakukan clear bagian bottom lane. Wah, Dengan gold sejauh ini Erlan sudah sangat unggul sekali. Bahkan 4.000 gapnya antar gold lane yang kita lihat di game kali ini. Wajar saja 9.000 gold lead dan wajar saja kalau nanti Erlan tiba-tiba akan dive dengan menggunakan Blazing Wet Winter. ya, dan masih diisi oleh Albert di posisi kedua. Menandakan memang sebanyak itu item Decisions yang sudah dipegang. Apalagi dengan Lord yang sudah masuk dari area top lane. Mencoba untuk mendekat dari berbagai arah yang berbeda juga. Dan tinggal menunggu satu buah momentum yang bisa mereka ciptakan. Tapi lagi-lagi area dari Alter Ego ini masih bisa dijaga oleh Hijube dan juga Arvi. Oh, masuk kali ini dengan adanya Bowling Star pun mengincar di belakang. Bruce Manipulation mencoba untuk menjaga teritori dari Alter Ego, tapi masalahnya